Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelum kita memasuki materi, marilah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Najwa Bella, NIM 220104010163. Dosen pengampu kita yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS sebagai dosen mata kuliah Sejarah Dakwah. Selamat datang di Meet Mapping Sejarah Dakwah. Selanjutnya pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Memasuki pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Sedangkan dakwah secara etimologis berasal dari bahasa da'a yada'u dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam. Jadi, dengan demikian sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, fungsinya untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keempat, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang keenam, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Yang ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Selanjutnya tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Sejarah dakwah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkap tentang siklus kehidupan dan sunnatullah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkapkan pertarungan antara hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Ruang lingkup sejarah dakwah. Yang pertama ialah peneliti yang menjadikan permulaan dakwah pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Bagi yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya rasul, maka mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama yang diceritakan Al-Quran
tentang aktivitas dakwahnya. Tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam ada pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah. B. Kondisi politik di bagian timur Jazirah Arab dari kawasan Irah hingga Irak yang ada hanya daerah-daerah kecil yang tunduk kepada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Sedangkan di bagian utara, semua raja tunduk pada kekuasaan Romawi. Sementara itu di tengah Jazirah Arab, di mana terdapat tanah suci Mekah dan sekitarnya, kaum Adniniyin menjadi penguasa yang independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia maupun Abbasiyah. Allah telah menjaga kehormatan tanah suci dan penduduk di sana. C. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa kecuali negeri-negeri yang ada di Yaman. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya daerah sekitar bendungan Maghrib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. D. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa kondisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama, perjudian atau maisir. Yang kedua, minum arak atau khamar dan berpoya-poya. Yang ketiga, nikah istibda. Yang keempat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang kelima, membunuh anak-anak. Yang keenam, bertabarut atau bersolek. Yang kedelapan, prostitusi. Yang kesembilan, fanatisme kabilah atau kaum. Kondisi agama. Menurut Tabib Abdul Mu'in, hakikat ibadah penduduk Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu dari dua perasaan, yaitu yang pertama, perasaan manusia yang merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi, tidak dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Kekuatan itu yang menyebabkan bergerak dan berlakunya alam semesta ini dengan teratur dan harmonis. Perasaan ini tertanam dalam jiwa manusia. Yang kedua, perasaan yang salah terhadap sesuatu karena hanya berdasarkan kepada panca indera saja, seperti perasaan terhadap salah satu kekuasaan yang ada di alam ini. Misalnya, perasaan orang Mesir kuno yang menganggap keistimewaan itu pada sapi, matahari, sungai Nil, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya tentang konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Selanjutnya, tata cara dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Natsir dalam kitab Fakhud Dakwah menyebutkan ada dua penghubung antara pendakwah dengan orang yang yaitu dua penghubung antara pendakwah dengan orang yang didakwahi tadi. Yang pertama, pengetahuan tentang sifat-sifat, tabiat, dan kecerdasan. Kedua, rasa mawaddah atau cinta yang ikhlas terhadap umat Rasulullah memiliki sifat-sifat sidik, amanah, tablik, petonah, tawakal, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Sifat-sifat ini ditambah dengan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa kekerasan menjadi kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam bisa diterima dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan oleh masyarakat Arab saat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama tahapan pembinaan dan pengkaderan atau tahapan tazkiyah. Pada tahapan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang terdekat Rasulullah, dimulai dari istri beliau Khadijah radhiyallahu an. Selanjutnya sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mantan budak beliau Zaid, dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah selesai mengajak kerabat mendatangi rumah mereka, aktivitas pengkaderan ini dilakukan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina kaum muslimin generasi pertama dengan membangkitkan karunia dengan salat, membaca Quran, membina pemikiran mereka dengan memperhatikan ayat-ayat Allah dan meneliti ciptaan-ciptaannya, dan membina akal pikiran mereka dengan makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran, serta memahami dan pemikiran Islam, dan melatih mereka untuk bersabar terhadap berbagai halangan dan hambatan dakwah, dan mewasiatkan kepada mereka untuk senantiasa taat dan patuh sehingga mereka benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. 2. Tahapan interaksi dan perjuangan politik. Memasuki tahapan ini, mulailah terjadi benturan antara iman dan kekufuran di masyarakat. Pergesekan antara ide-ide yang benar dengan ide-ide yang rusak. Dan pada tahap ini mulai juga orang-orang kafir Quraisy melawan dakwah dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan berbagai cara. Pada tahap inilah yang paling berat dihadapi Rasulullah dan para sahabat sepanjang perjuangan mereka. Rumah Rasulullah dilempari oleh Ummu Jamilah, istri dari paman beliau Abu Lahab. Rumah beliau senantiasa dilempari dengan kotoran dan beliau hanya merespon dengan membersihkannya. Abu Jahal juga pernah melempari beliau dengan perut kambing sembelihan untuk persembahan berhala. 3. Tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum atau tahapan istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, standar perbuatan atau miqyasul a'mal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram dan makna kebahagiaan
atau makna sa'adah, yaitu uh, mendapat ridho Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membangun peradaban risalah Islam ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan bukti kesuksesan dan keberhasilan yang jelas dicapai Rasulullah dalam perjuangan beliau, di samping tuntunan dan tuntutan. Selanjutnya, metode dakwah Rasulullah SAW. Metode dakwah Rasulullah SAW menurut wahyu ilahi dapat diaplikasikan dalam 6 metode, yaitu yang pertama metode personal, yang kedua metode pendidikan, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode penawaran, yang kelima metode misi, yang keenam metode korespondensi. Selanjutnya kita memasuki sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang memberatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1-5 tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembang, karena selama 10 tahun pertama di dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, dakwah di Mekah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik diantaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di bulan Juni 610 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur sebelah utara Mekah. Surat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Kemudian turun Quran surah Al-Mudassir yang berisi perintah agar Nabi Muhammad berdakwah. Mulailah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini berdasarkan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada periode sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad berdakwah selama lebih kurang 3 tahun. Kerabat Nabi yang menerima dakwah atau yang lebih dikenal as-sabiqul awwalun, atau orang yang pertama masuk Islam,
yaitu Siti Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. 3. Zaid bin Haritsah dari golongan laki-laki. 4. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah pada tahun 610 sampai 622. Beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah yang meliputi 89, contohnya seperti surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lama, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat ke-94. Karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah pengikutnya bertambah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terbuka setelah menerima wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selain itu, seruan untuk melakukan dakwah secara terbuka Allah sampaikan dalam firman Allah surah As-Surah. Selanjutnya, Rasulullah berdakwah di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bakhul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk memerintahkan wilayah dakwah, dan memetakan pemerintahan yang sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Selanjutnya, beliau setelah sampai di Madinah, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Yang kedua, beliau melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansor. Rasulullah menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam.
Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar, melansir sumber ya maaf itu tertulis salah tulisnya. Maksudnya Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Faktor penyebab hijrah. Para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Banyak dalil yang menunjukkan faktor ini, diantaranya ialah sebagai mana perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku jihadi mereka karenamu daripada suatu kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita bahas dulu ialah pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh dan siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka, untuk menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah. Dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengutus seorang utusan yang bernama Abu Sufyan dengan tegas mengajarkan Al-Quran kepada penduduk perkampungan. Selanjutnya, ciri-ciri yang menjadi penerus Rasulullah. Yang pertama, kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun. Yang kedua, sarana terbesar dakwah masa ini kurang lebih 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaan. Yang ketiga, Futuhat Islamiyah. Yang keempat, kesibukan kaum muslim membuka wilayah dakwah baru. Selanjutnya, unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dai. Dai itu adalah pengganti Rasulullah. Rasulullah adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu keempat sahabat Nabi yang bertugas ulama yang menyebarkan Islam dan sekaligus sebagai khalifah. Mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk Islam. Yang ketiga, metode. Secara umum, metode adalah pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin, yaitu konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya umat muslim. Yang terakhir, dari
dari Khulafaur Rasyidin ialah macam-macam yang dari metodenya itu. Yang pertama, beliau dengan cara lisan, metode dakwah beliau. Yang kedua, dikembangkan dengan tulisan. Yang ketiga, dengan perbuatan. Yang keempat, media. Yang kelima, lembaga pendidikan. Yang keenam, lembaga kantor atau pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih dinasti Umayyah itu. Dinasti Umayyah adalah dinasti awal pertama di dunia Islam yang telah membawakan kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam yang ada di seluruh dunia. Sejarah dakwah pada Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah di beberapa wilayah, serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa administratif, dan pemikiran dakwah di bidang ekonomi seperti pengelolaan baitul mal, mengganti mata uang, dan pengelolaan pajak. Selanjutnya, sejarah wilayah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah di beberapa wilayah, serta pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, dan peradaban pada masa dinasti Umayyah yang dicapai oleh dinasti Umayyah selama 89 tahun berkuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bidang politik, yang kedua bidang keagamaan, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang ilmu bangunan, yang kelima bidang sosial, yang keenam bidang militer, dan yang ketujuh bidang pendidikan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Hal-hal ini berkaitan dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. A. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Dalam menentukan kebijakan negara, Umar selalu mengacu dan merujuk kepada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan As-Sunnah. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang keuangan, Umar melakukan reformasi menyeluruh dan pengelolaan keuangan negara secara total. Sekian mapping dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, jangan disimpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.